Silakan duduk. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Nur Syaisa, perwakilan dari pihak auditor untuk sesi kali ini. Di sini saya bersama Ibu Sarnas sebagai partner saya pada sesi audit kali ini. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu pada sesi audit lingkungan kali ini di PT PLN Nusantara Power. Selamat pagi, Bu Yasmin. Karena perkenalkan saya Rafka, salah satu perwakilan dari PT PLN Nusantara Power. Oke, boleh dimulai mungkin dari sekarang. Baik, mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya, kami ingin menegaskan bahwa audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta memastikan penerapan sistem manajemen lingkungan berjalan efektif. Baik, saya paham. Bisa dimulai. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah perusahaan ini sudah memiliki kebijakan lingkungan yang tertulis dan sudah disosialisasikan kepada seluruh karyawan? Ya, jadi kami memiliki kebijakan lingkungan yang tertuang dalam dokumen resmi yang sudah ditangani oleh manajemen puncak. Kebijakan ini juga ditempel di area kerja, disampaikan dalam sosialisasi, voting, briefing, dan sebagainya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah PT PLN Nusantara Power memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan kegiatan operasional yang dijalankan? Ya benar, perusahaan kami juga sudah memiliki AMDAL, di mana itu sudah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ini dokumen ini secara rutin ditinjau dan menjadi acuan dalam pengolahan serta pemantauan lingkungan di perusahaan kami. Lalu untuk mekanisme dari pelaporan RKL-RPL-nya dilakukan seperti apa ya? Jadi pelaporannya ini kami lakukan setiap semester melalui sistem pelaporan KLHK secara daring, dan salinnya kami simpan di bagian HSM. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pengelolaan limbah, bagaimana perusahaan menangani limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional? Masalah B3 ya. Jadi perusahaan kami memiliki tempat penyimpanan sementara yang khususnya itu di limbah B3 dan juga sudah sesuai dengan prosedur. Jadi setiap limbah B3 itu disimpan maksimal sekitar 90 hari sebelum dikirim ke pihak ketiga yang memiliki izin lingkungan. Lalu untuk dari perusahaan sendiri, apakah terdapat program untuk pengurangan timbulan sampah yang ada pada perusahaan ini? Ya, jadi kami di perusahaan kami juga memiliki beberapa program, yang dimana program itu cukup efisien menggunakan bahan kimia serta menerapkan prinsip 3R. Yang terutama itu reuse oli bekas sebagai bahan bakar alternatif di unit-unit tertentu. Setelah itu itu. Lalu untuk masalah pemantauan emisi udara dan pembangkit listrik ini, bagaimana cara perusahaan untuk memantau hal tersebut? Jadi di perusahaan kami melakukan pemantauan emisi ini menggunakan CEMS atau bisa dibilang itu Continuous Emission Monitoring System yang terkonek langsung dengan KLHK. Jadi hasilnya itu dapat dievaluasi di setiap bulannya. Lalu untuk bagian upaya, apakah ada perusahaan memiliki upaya dalam efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca? Ada, salah satunya itu dengan penerapan co-firing biomasa pada unit KTU serta optimalisasi penggunaan energi listrik internal melalui peralatan hemat energi. Lalu dari pihak PLN Nusantara Power sendiri, apakah ada prosedur untuk tanggap darurat terkait insiden yang berkaitan dengan lingkungan? Soal insiden lingkungan ya, tentunya kami memiliki emergency response plan khusus untuk pembahasan bahan kimia. Selain itu juga ada kebocoran oli maupun insiden lingkungan lainnya. Karena karyawan juga rutin melakukan simulasi tanggap darurat minimal 2 kali dalam setahun. Terima kasih Pak Rakca atas keterbukaannya. Dari jawaban yang Bapak sampaikan, terlihat bahwa perusahaan sudah memiliki sistem yang cukup baik dalam mengelola lingkungan. Kami akan menyusun laporan hasil audit ini, lalu akan menyampaikannya kepada manajemen untuk ditindak lanjut. Terima kasih juga kepada tim auditor. Kami sangat terbuka terhadap masukan demi kebaikan kerja kami.